Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Jika Anda melihat video-video saya sebelumnya, yaitu tentang ide-ide bisnis online yang bisa Anda lakukan, saya sudah menjelaskan tentang beberapa tempat di mana Anda bisa berjualan online. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan tentang Anda, yaitu bagaimana menemukan produk yang akan dijual. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada saya dari orang-orang yang ingin ikut berjualan online. Karena kebetulan saya juga memiliki beberapa toko online yang mana aktif sampai sekarang. Nah, kemudian mereka berpikir bahwa oh, enak juga ya jualan online di rumah, kemudian nanti kita tinggal kirim barang, kita balesin chat di rumah gitu ya. Ya, secara pandangan orang lain memang akan sangat menyenangkan ya, kita bisa bekerja dari rumah. Nah, itulah yang kemudian menjadi daya tarik orang-orang untuk berjualan online. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana menentukan produk yang akan dijual. Kenapa sih gitu? Apakah memang menemukan produk yang akan dijual itu susah gitu ya? Sebenarnya juga nggak terlalu susah karena memang kita bisa temukan ide-ide itu dari salah satunya yang akan saya bahas di video ini adalah dari marketplace. Nah, secara spesifik marketplace-nya yaitu adalah marketplace Shopee. Silahkan teman-teman buka shopee.co.id ya. Di sini saya sudah buka halamannya shopee.co.id. Di halaman awal saya akan bahas tentang bagaimana kemudian kita bisa menemukan produk yang akan dijual ya. Oke, kita mulai. Di bagian awal ini kita akan membahas tentang kategori. Nah, banyak sekali kategori produk yang teman-teman bisa pilih, yang kalian bisa pilih untuk kemudian dijual ya, ikut menjualkan produk dengan kategori tersebut. Di Shopee, di sini kita lihat makanan dan minuman, perawatan dan kecantikan, fashion muslim, pakaian pria, handphone dan aksesoris, fashion bayi dan anak, banyak sekali ya kategori yang ditampilkan di sini. Nah, jadi dengan banyaknya kategori, pilihan kategori yang ada seperti ini, teman-teman bisa mulai untuk memilih terlebih dahulu beberapa kategori yang memang sesuai dengan, misalkan sesuai dengan minat, kemudian juga sesuai dengan hobi yang dimiliki. Kenapa perlu kita mendekatkan korelasi antara produk yang akan dijual dengan hobi atau minat yang kita miliki? Karena nantinya ketika terjadi percakapan antara customer dan Anda sebagai penjual, otomatis akan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup rinci sehingga Anda perlu tahu lebih mendetail tentang produk yang dijual tersebut. Nah, apabila teman-teman tidak memiliki minat ataupun memang tidak memiliki passion ya, atau bukan passion ya, artinya teman-teman sebenarnya nggak terlalu suka dengan produk tersebut, tapi dipaksakan untuk ikut berjualan karena pertimbangan lain lah, seperti itu. Nah, saya sarankan untuk ikut memasarkan produk-produk yang memang kita punya minat di situ ya. Salah satu contoh misalkan ketika para ibu-ibu ataupun mahasiswi yang memang kesehariannya menggunakan pakaian syar'i. Nah, tentunya kalian bisa mulai untuk berjualan fashion syar'i ya, fashion muslim seperti gamis, kerudung, jilbab dan sebagainya, sehingga nantinya akan lebih memudahkan ketika terjadi percakapan antara customer dan seller seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pengetahuan tentang produk akan sangat diperlukan nantinya jika memang menemukan buyer-buyer yang kritis, di mana mereka akan banyak tanya karena mereka membutuhkan detail produk yang kita jual.
memang akan muncul pertanyaan yang simpel apabila kita berjualan produk-produk yang sudah bermerek ya, memiliki popularitas yang tinggi sehingga para pembeli tidak perlu menanyakan banyak pertanyaan kepada kita. Tapi bagaimana kalau produk yang kita jual ini belum memiliki popularitas secara nasional misalkan? Ini akan sangat membantu kalau teman-teman memiliki pengetahuan produk yang cukup baik ya untuk produk yang dijual tersebut. Nah, jadi dari kategori ini teman-teman bisa memilih produk yang akan dijual. Selanjutnya kita akan lihat di bagian lain, yaitu kita scroll ke bawah di bagian flash sale. Flash sale ini adalah salah satu bagian dari Shopee yang cukup bermanfaat baik itu dari sisi buyer maupun juga seller, di mana buyer bisa mendapatkan produk-produk pilihan dengan harga yang murah, di mana biasanya flash sale ini menampilkan harga yang lebih rendah dibanding biasanya. Kemudian di sisi seller juga akan mendapatkan banyak manfaat, salah satunya yaitu peningkatan penjualan. Karena di sini dibatasi periode waktu flash sale ini. Nah, sementara untuk Anda yang baru mulai berjualan online bisa memanfaatkan flash sale ini untuk melihat produk-produk yang potensial untuk kita jadikan sebagai dagangan kita. Nah, di flash sale ini kita bisa temukan ide-ide produk yang akan dijual ya, produk yang akan dijual. Ini tentunya akan sangat memudahkan untuk kita dalam menentukan produknya. Kita bisa lihat di sini ada 43 terjual, yaitu barangnya handphone. Kemudian di sini ada hand gel 10 terjual ya. Kalian bisa sering-sering berkunjung ke flash sale ini untuk melihat produk-produk yang ditawarkan di flash sale ini. Nanti kalian bisa mulai untuk mencari stok produknya, baik itu dari marketplace maupun dari penjual-penjual grosir di kota tempat Anda tinggal. Apabila menemukan supplier di tempat kota Anda tinggal, ini akan sangat menguntungkan ya, karena Anda tidak perlu menggunakan sistem dropship di mana quality controlnya akan sangat lemah. Kita tidak bisa mengontrol barang yang dikirim apakah memang benar sesuai deskripsi, apakah memang barangnya dalam kondisi yang normal. Nah, itu ya. Ini akan sangat memudahkan kalau teman-teman memiliki atau mempunyai supplier di tempat Anda tinggal. Nah, itu adalah flash sale ya. Teman-teman bisa mulai gali, sering-sering berkunjung ke flash sale ini untuk menemukan jenis-jenis produk yang potensial ya, yang memiliki permintaan pasar cukup tinggi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pencarian populer. Nah, di Shopee ini ada pencarian populer. Pencarian populer ini adalah kata kunci produk yang sering diketikkan oleh para pengunjung Shopee ya, yang sering diketikkan para pengunjung Shopee di kolom pencarian. Ternyata di periode ini banyak sekali pencarian tentang baju wanita, kemudian sandal wanita, kaos wanita, kemeja wanita, dan juga celana pria. Nah, dari sini kalian bisa mulai untuk melirik produk-produk ini untuk dijadikan sebagai dagangan teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa mulai ganti di sini ya, ubah. Kita akan lihat banyak sekali pencarian populer di sini. Ada iPhone 11, celana wanita, jaket wanita, sweater wanita, jilbab segi 4, kaos distro, kemeja pria. Ini banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai ide untuk kita sendiri dalam berjualan online. Selanjutnya adalah produk terlaris ya. Di sini produk terlaris adalah produk-produk yang memiliki penjualan terbanyak ya. Di sini ada 4.000 ulasan untuk buket bunga plastik. Ada 2.000, ada 5.000, ada 12.000. Nah, ini produk terlaris dari Shopee. Ada buket bunga plastik, kemudian tank top wanita polos,
holder gurita silikon, perawatan mulut dan gigi, kemudian lampu bulb. Nah, kemudian di sini di bagian lihat lainnya, kalian juga bisa lihat varian produk yang lain seperti makanan kucing, vitamin jelly, obat peninggi badan, dan sebagainya. Banyak sekali ya dari bagian produk terlaris ini. Jadi sebenarnya cukup simpel ya, cukup mudah untuk menentukan produk yang akan dijual. Nah, ini ada tambahan tips ya untuk teman-teman yang bingung ya. Teman-teman bisa manfaatkan tren yang sedang terjadi. Contoh misalkan ketika ada tren kartun tertentu untuk anak-anak, maka permintaan tentang produk yang berkaitan dengan kartun seperti itu akan cukup tinggi. Misalkan seperti tas sekolah, pakaian, lalu kemudian tempat makan, tempat minum. Nah, ini akan sangat memudahkan kita dalam berjualan online untuk mendapatkan penjualan yang tinggi, karena kita bisa memanfaatkan tren yang sedang terjadi. Nah, itulah tadi sedikit tentang bagaimana menemukan atau menentukan produk yang akan kita jual secara online. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, nggak perlu bingung mau jualan apa. Ikuti aja trennya, ikuti pasar sedang membutuhkan apa, kita hadir di sana sebagai solusi untuk bisa menyediakan produk yang diminta oleh pasar. Nah, jika teman-teman pada saat permulaan jualan online belum memiliki produk sendiri, misalkan, nah bisa mulai untuk pertimbangkan menggenjot satu produk yang paling laris, kemudian nanti bisa mulai untuk memproduksi sendiri atau impor dari luar negeri untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga bisa tetap bertahan dalam menghadapi kendala-kendala dalam jualan online. Salah satunya adalah kompetitor, karena banyak sekali keluhan di mana perang harga di online ini sering sekali ditemukan. Nah, itulah tadi manfaat ketika kita bisa untuk naik kelas ke tingkat produksi maupun impor dari luar negeri. Itu sedikit wawasan tentang bagaimana menentukan produk yang akan dijual. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang baru bergabung di channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan di channel ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, meskipun hanya sedikit ya, hanya sedikit. Semoga saya bisa terus konsisten memberikan sajian konten edukatif ya tentang bisnis, terutama di bisnis online ini, sehingga teman-teman bisa juga ikut belajar dari rumah dan ikut mendapatkan manfaat dari apa yang sudah saya sajikan di YouTube channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.